Halo semuanya, balik lagi di Bisa Cerita. Hari ini aku bakal ngebahas tentang tarot. Kartun misterius yang sering dibilang bisa membaca masa depan orang katanya. Atau minimal bisa membaca yang ada dalam hati kamu. Isi hati kamu yang lagi goyah. Pernah nggak sih kamu lagi galau, bingung mau ngambil keputusan apa, tapi teman kamu bilang, coba pakai tarot aja, siapa tahu ada jawabannya. Padahal nih dalam hati gue nih, emang bisa hidup gue ditentuin sama gambar tarot seperti ini. Tapi tunggu dulu, tarot itu nggak sesimpel kartu ramalan. Ada simbol-simbolnya, ada sejarah gelapnya. Terus ribuan orang masih percaya loh sampai sekarang ini. Banyak yang orang bilang kartu tarot itu kartu mistis. Kartu mistis. Biasanya dipakai untuk ritual-ritual kuno atau warisan dari bangsa Atlantis katanya. Padahal pada abad ke-14 zaman dulu, awalnya kartu tarot itu cuma dipakai untuk permainan aja. Tapi selebihnya dari perkembangan zaman mereka, karena mereka lihat simbol-simbol yang ada di dalam kartu itu, jadilah mereka dipakai untuk meramal dan sebagainya. Dan akhirnya juga bisa dipakai untuk meditasi dan lain-lain. Tarot yang kayak gini ini itu terbagi dari ada 78 bagian, ada 78 kartu yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Mayor Arcana dengan Minor Arcana. Ini adalah kartu yang sebagian besar itu Mayor Arcana itu lambangnya itu tentang perjalanan hidup manusia. Mulai dari The Fool sampai The World, yang artinya adalah si pemenang yang udah complete journey-nya. Mayor Arcana itu kalau di RPG nih, dia adalah bos-bosnya seperti itu. Nah, Mayor Arcana tadi ada 22 kartu, sedangkan Minor Arcana itu ada 56 kartu. Nah, Minor Arcana itu bisa diartikan ya, disimbolkan sebagai pekerjaan masalah sehari-hari. Contohnya kerja, duit, overthinking, keluarga, perasaan, seperti itu ya, mantan, dan sebagainya. Nah, dibagi juga nih Minor Arcana itu dibagi menjadi 4 ya, contohnya seperti ini. Misalnya seperti ini adalah Wands, artinya dia simbolnya adalah api, yang dimaksudkan adalah inspirasi atau tindakan seseorang. Nah, kalau Cups seperti ini nih cupsnya adalah air, yang berarti elemen air yang diartikan adalah perasaan atau cinta. Nah, yang sword seperti ini, pedang, itu dijadikan elemen udara yang artinya adalah pikiran, konflik, seperti itu. Terus ada juga yang seperti ini, Pentacles. Pentacles itu adalah elemen tanah yang berarti adalah uang atau materi. Apakah tarot itu bisa buat meramal? Sebenarnya bisa enggak sih? Nah, pertanyaan sejuta umat tuh sampai saat ini. Oke, jawabannya adalah tarot itu aslinya bukan untuk meramal. Jadi nggak bisa buat ngeramal. Tarot itu cuma cermin dalam hati, cermin jiwa, cermin keadaan kondisi seseorang, gitu, perasaan seseorang. Iya, dia itu tarot itu untuk membaca energi, emosi.
Terus arah hidup kamu itu bakalan mau kemana, apa yang harus kamu ambil dalam keputusan itu apa. Contohnya, kayak kita aja nih, kok bisa tarot itu bisa membuat diserap melalui energi, dibaca melalui energi, sama seperti energi tubuh kita. Ketika makanan bisa menjadi energi gerak dalam tubuh kita, apapun bisa menjadi energi. Jadi tarot itu ibarat jadi seperti ibarat Google Maps ya. Jadi Google Maps. Dia nentuin mau kemana, kamu mau memilih jalan yang terbaik, kamu mau nubruk atau kamu mau ke arah kanan atau ke kiri gitu. Jadi dia bilang, hey, kamu tuh mau di depan itu udah macet, kamu mau arah mana yang kamu mau ambil, kanan, kiri atau lurus seperti itu. Jadi mau lewat situ atau enggak gitu maksudnya. Bayangin kamu lagi bingung nih soal cinta, tarot reader itu ngocok kartu kamu. Nah, satu kartu tarot itu melompat ke meja. Misalnya kayak gini, The Lovers. Langsung jelek aja, dek gitu langsung kan. Langsung kepikir kita, ya Tuhan, jodoh. Padahal bisa juga artinya harus ngambil keputusan. Ada hubungan yang harus diperbaiki. Jadi nggak selalu dia menyatakan adalah mengartikan, menginterpretasikan menjadi jodoh atau cinta sejati, nggak seperti itu. Jadi ada juga yang diartikan menjadi ada ya sesuatu yang harus hubungan yang harus diperbaiki. Atau diartikan menjadi kamu harus memilih pasangan, seseorang yang harus kamu pilih. Atau juga diartikan makanan favorit yang harus kamu pilih. Tarot itu bukan jawaban. Jadi kadang kamu dilempar dengan pertanyaan. Lu yakin sama pilihan lu? Seperti itu. Nah, fakta menarik tarot itu apa sih? Jadi, tarot itu nggak punya energi gelap seperti yang ditakut-takutkan orang begitu ya. Wah, mistis seperti itu. Enggak, dia nggak ada energi gelapnya. Yang gelap itu biasanya pikiran kita sendiri. Banyak psikolog-psikolog itu menggunakan tarot untuk media terapi visual, untuk media terapi visual mereka. Tarot itu bukan agama ya, bukan. Bukan juga jin, atau bukan sihir hitam. Dan kartu kematian ini, death, bukan berarti mati. Bukan berarti dia akan mati. Tapi diartikan dengan perubahan. Yang mati itu biasanya hubungan toksik. Ada yang percaya tiap kartu tarot itu memiliki energi hidup. Ada juga yang bilang kalau kartu tarot muncul berkali-kali, berarti ada pesan yang ngejar kamu. Beberapa tarot bilang kartu itu nggak pernah salah. Yang salah itu manusianya. Jadi sampai sekarang tarot itu jadi media spiritual yang terpopuler, yang paling populer dari di negeri ini sampai ke luar negeri, di dunia ya. Bukan karena mistisnya, tapi karena dia bikin kita berhenti sebentar buat kita mikir tentang hidup. Jadi, apakah tarot bisa membaca masa depan? Atau cuma bisa membaca apa yang kamu sembunyikan selama ini? Kalau kamu pernah dicolek takdir melalui tarot, mungkin karena memang kartu pengen bicara. Hai, nama aku Lilis Setiawati dan bisa cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kalau pengen komen-komen di sini ya, di bisa cerita. Tolong ya, bantu subscribe, komen, like di channel aku. Sampai jumpa ya di kisah selanjutnya. Ingat,
Kadang jawaban itu sudah ada di depan mata, kita aja yang nggak berani buka kartunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.